Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani pemirsa yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di sini. Dengan tema kita kali ini, ketika fitnah jadi santapan harian, apakah kita sudah ada di ujung zaman? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di antara yang harus kita waspadai dalam meniti hari-hari yang kita jalani adalah fitnah. Fitnah itu maknanya ujian. Hidup ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian semua dari sesuatu yang kalian anggap baik dan sesuatu yang kalian anggap buruk sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Yang namanya fitnah akan datang dalam hidup kita setidaknya pada 4 hal. Yang pertama, fitnah bisa datang dari keluarga kita, dari orang terdekat dalam kehidupan kita. Ada yang diuji sama pasangannya, ada yang mohon maaf mungkin dia diuji dengan mertuanya. Ada? Yang kedua, fitnah bisa datang dari harta kita, dari ekonomi, dari rezeki yang kita cari, dari pekerjaan. Ada enggak? Dari usaha kita, ada tidak? Yang ketiga, fitnah bisa datang dari tahta jabatan kita. Ada? Kadang tidak sedikit orang karena pengen ngejar tahta, ngejar jabatan, yang haram dia lakukan, betul? Yang salah dia kerjakan, betul? Hanya buat ngejar tahta, ngejar jabatan. Hati-hati. Dan yang keempat, hari ini fitnah bisa datang dari orang yang tidak menyukai kita. Salah satunya dengan fenomena teknologi hari ini, orang bisa merubah gambar, bisa merubah video, betul? Ada AI, ada video deepfake. Jadi orang bisa percis suaranya, wajahnya mirip seperti kita. Tapi izin, dengan teknologi orang bisa kena fitnah, bisa tidak? Karena teknologi jadi ajang buat gibah, ada tidak? Dengan teknologi jadi tempat untuk flexing, umbar diri, ada atau tidak? Maka hati-hati, fitnah akhir zaman. Kalau ada pertanyaan, sudahkah ini disebut sebagai tanda akhir zaman? Bisa jadi. Karena di antara ciri tandanya akhir zaman itu apa? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang dianggap tabu jadi dianggap biasa. Menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya salah tapi dianggap benar. Na'udzubillahi min zalik. Maka berlindunglah kepada Allah dari fitnah akhir zaman. Bagaimana caranya? Yang pertama, tingkatkan iman. Bunda, yang pertama tingkatkan apa? Iman. Belajar lebih yakin sama Allah. Betul? Belajar untuk terus mendekat kepada Allah. Yang kedua, agar terhindar dari fitnah, perbanyak ilmu. Harus rajin ngaji.
datang kajian. Setuju? Karena pada akhirnya ilmu yang akan menjadi tameng buat kita. Ilmu yang akan nuntun kita. Ilmu yang akan ngarahin kita. Ilmu yang akan ngasih tahu sama kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Betul? Yang ketiga, perbanyak teman yang soleh, teman yang baik. Dan yang keempat, banyak-banyak doa sama Allah. Karena pada akhirnya yang jagain kita siapa? Allah. Yang lindungin kita? Yang bolak-balik hati? Allah. 4 cara agar kita terhindar dari fitnah. 1, tingkatkan imannya. 2, tambahkan ilmunya. 3, cari sahabat yang baik, tetap dalam jamaah. Dan yang keempat, perbanyak doa agar kita dihindarkan dari fitnah akhir zaman. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Berlindunglah kepada Allah agar kita terjauh dari fitnah akhir zaman. Luar biasa, memang fitnah ini luar biasa ya Ustadz ya. Teknologi luar biasa. Saya fitnah dari suami nggak ada, suami saya baik-baik aja. Dari mertua juga nggak ada Ustadz. Dari ipar juga nggak ada. Dari media sosial saya kena juga Ustadz ya. Bener ya Bu ya? Oh ibunya langsung tahu semua ya Bu ya. Itu nggak bener Bu, diedit-edit ya AI. Ustadz sampai ikut kena dimintain klarifikasi. Sabar. Harus sabar ya Ustadz ya. Saya harus minta saran juga nih. Saya harus gimana nih Ustadz nih. Soalnya kan lagi rame banget Ustadz. Iya. Diedit-edit videonya sampai kayak gitu loh Ustadz. Harus gimana tuh Ustadz? Iya, memang pada akhirnya kita tidak bisa menolak ombak yang datang. Setuju? Tuh. Yang bisa kita lakukan adalah ajarkan diri kita berenang dengan baik agar saat ombak itu datang kita bisa melewatinya. Kak Fairuz, Ahilman, barangkali beberapa public figure yang diizinkan untuk menjadi public figure pasti harus siap dengan resiko, betul nggak? Resiko difitnah, resiko fotonya disandingkan sama yang lain. AA nih lagi sendiri, tiba-tiba ada perempuan di samping. Saha iya teh. Kan jadi kadang-kadang kita nggak bisa nolak itu semua. Tapi yang pasti ini pembelajaran. Masyarakat juga, jamaah juga harus pintar. Betul? Yeah. Bisa memilah, bisa memilih. Kalau ada yang datang informasi, belajar tabayun, belajar klarifikasi. Iya, betul? Betul. Tanya sama orangnya. Jangan termakan dengan hal-hal yang tidak menunjukkan kebenarannya. Karena hati-hati ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Satu kali kita memfitnah seseorang, mungkin kita bisa minta maaf sama orang itu. Tapi selama beritanya menyebar, maka selama itu dosanya kita tanggung. Karena kita yang menyebarkan berita kebohongan tersebut. Maka hati-hati dengan berita hoax. Berita apa? Hoax. Ada istilah saring sebelum sharing. Ulangi. Saring sebelum sharing. Saring dulu sebelum kita sharing. Kadang bunda suka pengen buru-buru nge-share. Biar gak ketinggalan informasi. Harus aku duluan yang nge-share. Padahal belum tentu benar. Betul? Daripada jadi fitnah, gak usah nge-share sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Kalau mau nge-share, ceramah Ustadz Hilman aja. Ya, itu boleh di-share. Insya Allah. Bunda. Ada yang mau nanya lagi? Ada ya, boleh. Bundanya yang bercadar, silakan. Assalamualaikum Tats. Waalaikumsalam. Jadi saya seorang ibu dari 2 anak laki-laki yang sedang memperjuangkan kehidupan kita di tengah fitnah yang saya terima. Dulu saya menikah tahun 2013, akhirnya ada pengkhianatan di dalam rumah tangga saya.
yang terjadi di tahun pertengahan 2023, tapi saya tahunya tahun 2024. Dan itu dengan karyawan suami saya sendiri. Tadinya beliau tidak mengakui, hanya rekan kerja saja. Tapi di hari yang sama juga akhirnya beliau mengakui dan tidak berniat mengakhiri, justru ingin berpoligami. Berat, ingin pisah, tidak sebentar waktunya untuk menelaah. Aku cuma datang ke kajian-kajian, harus bagaimana setelah mengikuti beberapa kajian yang waktunya cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Belajar gimana caranya memaafkan, menurunkan ego, bagaimana caranya menerima takdir yang sudah dikasih sama Allah. Akhirnya saya menurunkan ego, berusaha menerima dan membuka hati waktu itu, dan bersedia dipoligami. Tapi akhirnya saya tidak menerima lagi karena ternyata mereka berdua di belakang saya sangat jahat. Mereka memfitnah saya, menjadikan saya bahan tertawaan, bahan olok-olokan. Awal tahun 2004 sebenarnya saya pernah hamil anak ketiga, tapi mungkin karena stres, jadi janinnya tidak berkembang. Kemudian mohon maaf, setelah saya mendengar banyak cerita dari luar yang berusaha saya redam tentang fitnah-fitnah tentang saya, akhirnya saya nggak bisa menahan dan saya buka suara di media sosial saya yang akhirnya bisa dibilang cukup viral waktu itu. Tapi tidak berhenti di situ. Justru saya dilaporkan ke rumah sakit jiwa sama suami saya sendiri untuk dijemput, dibawa ke rumah sakit jiwa, dibilang saya diberitahu sama tetangga kalau ada pihak rumah sakit jiwa menelpon konfirmasi apa benar saya sedang kumat. Akhirnya saya dijemput di depan anak-anak saya. Tapi alhamdulillah petugas-petugas yang menjemput mengetahui keadaan saya dan tidak membawa saya. Tidak berhenti di situ kehancuran saya, Ustadz. Lebaran tahun ini adalah pertama anak-anak saya tanpa ayahnya, tidak pernah ditemui, dan anak saya merasa tidak dianggap dan ditinggalkan. Saya mau bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang perempuan yang berupaya membela diri untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya dari fitnah yang
orang terdekat sendiri lakukan terhadap kami. Bunda, kita semua merasakan bagaimana rasa sakitnya. Tapi satu hal yang ingin Ahilman sampaikan, di antara rezeki yang harus Mbak syukuri hari ini adalah Mbak dijauhkan dari orang yang sering menyakiti Mbak selama ini. Saya selalu menguatkan kita bahwa Allah itu menginginkan hidup kita itu bahagia. Allah tidak ingin manusia menyakiti dirinya sendiri. Allah tidak ingin manusia merusak dirinya sendiri. Allah inginnya manusia itu bahagia dan menemukan cahaya di balik luka yang pernah ada di hati kita. Beliau pengorbanannya luar biasa. Dikhianati, dikecewakan. Kemudian beliau belajar memaafkan, belajar menerima. Kalau harus poligami, beliau lewati itu. Tapi sayangnya Mbak Retno, laki-laki ini memang pada akhirnya tidak bisa bersyukur dengan keadaan istri yang bisa menerima seperti itu. Kalau mau bicara, izin ya, poligami itu memang ada syariatnya. Tapi caranya, prosesnya kudu benar. Apakah mungkin poligami bisa mengantarkan keberkahan kalau dimulai dengan pengkhianatan? Tidak. Apakah mungkin poligami itu akan jadi kebaikan kalau dimulai dengan kebohongan? Tidak. AA selalu mengingatkan, hati-hati dengan satu dosa besar namanya tahbib. Namanya apa? Tahbib itu artinya sikap untuk menghancurkan hubungan seseorang. Suami istri jadi berpisah, jadi bertengkar gara-gara sikap yang kita lakukan. Itu namanya tahbib. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan tahbib, menghancurkan hubungan suami istri sampai kemudian mereka bertengkar, berpisah bahkan gara-gara sikap kita, maka orang yang seperti itu bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Berarti bahasa gampangnya sudah keluar daripada agama ini. Nauzubillahi min dzalik. Lepaskan semua luka yang pernah menyakitimu, dan jangan pernah bertahan pada luka yang tak bisa disembuhkan. Setuju? Hati-hati ya. Untuk siapapun yang sedang diuji dengan ujian berat, jangan pernah ada opsi mengakhiri hidupmu dengan bunuh diri. Itu dosa besar. Dunia tak bahagia, akhirat tak bahagia. Dunia tak mendapatkan kebaikan, akhirat neraka tempatnya. Mbak boleh kehilangan suami, Mbak boleh kehilangan apapun yang dicintai, asal satu, jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Selama ada Allah, semua akan baik-baik saja kok. Dan yang kedua, seberat apapun ujianmu saat ini, percayalah pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan ujian kita sebelum ini. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. A sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu, hati yang yakin
berjumpa denganmu. Hati yang ridho menerima ketentuanmu. Hati yang merasa cukup dengan semua pemberianmu. Amin. Bacakan doa ini kalau lagi ngerasa gelisah, ngerasa capek. Minta sama Allah. Minta dikasih yakin, minta dikasih ridho, minta dikasih cukup. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan. Amin ya Rabbal alamin. Dan setelah tahu semuanya kayak gitu tuh rasanya duniaku runtuh 2 kali kayak gitu. Terus kok bodoh sekali ya aku. Ternyata nggak apa-apa kok tidak mempertahankan orang yang sudah menzolimi keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Itu nggak apa-apa. Pengennya aku dikasih umur panjang, bisa membersamai mereka. Mami yang kuat ya. Mami, kita udah berjuang sejauh ini. Mami, kita jangan menyerah ya.